Cuman anggota ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar waktu di ketika dipindahkan dari Lapas Mana Bogor ke Lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini jadi asik. Kasusnya saya lupa ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari Lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salah seorang mukibing akut, mantan pengawal Bahar Smaik, bahkan juga pernah menjadi pengikut Abah Lutfi bin Yahya, hari ini melakukan pengakuan yang luar biasa. Dia sudah taubat menjadi mukibin dan membongkar bagaimana rahasia-rahasia yang selama ini dilakukan oleh para kelompok FPI ya. Kenapa? Karena beliau juga ini adalah mantan anggota FPI, artinya bukan pengikut yang kaleng-kaleng. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini penting kita up ke publik dan mesti ditonton oleh semua orang, terutama para mukibing yang lain, agar kemudian juga bisa sadar seperti yang dialami oleh orang ini. Coba kita simak dulu bagaimana pengakuannya secara belak-belakang. Beliau ini sekali lagi mantan pengawal Bahar Smaik, jadi bukan mukibing kaleng-kaleng. Terus berjuang ya, dalam membongkar daripada berbagai macam trik dan tipu daya dari imigran Yaman ya. Ini saya kalau ngomong belaka sudah oke, nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Kehidupan saya itu bukan keturunan Nabi lagi. Imigran. Oh gitu ya, oke. Imigran. Jadi memang kalau Habib ya, ini agak melebar sedikit ya. Habib itu sudah terbukti pasti bukan turunan Nabi. Termasuk Habib yang bermarga itu kan, misalkan Al-Atos apa terus itu sudah bukan keturunan Nabi. Yang tertancap dalam pengalaman dan perjalanan pengetahuan saya ya Said dan Syarif. Tapi kan sekarang itu kan jarang kan seperti itu. Oke. Perkenalkan, saya nama Nias ya. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pemalang Selatan ya. Di desa Belik ya. Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Apa kabar? Salam kenal semua. Panggil saja Neas ya. Terima kasih, mungkin itu perkenalan pertama. Oke, gini lor. Ternyata setelah kita bicara panjang lebar sebelum kita bikin konten ini ya, ternyata beliau ini mengungkap sesuatu hal yang bagi saya ini juga apa ya? Kayaknya sedikit wow gitulah. Ternyata dia juga mantan muhibin dari Habib Lutfi bin Yahya, rutinan juga kanjus sholawat ya. Terus mantan FPI juga. komplit. Mantan anggota FPI ya. Apa pernah menjadi provosnya apa gimana? Enggak ya. Cuman anggota ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar waktu di ketika dipindahkan dari Lapas Mana Bogor ke Lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini jadi asik. Kasusnya saya lupa ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari Lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Iya, oke. Kayaknya kasusnya itu kayaknya kalau nggak salah terkait kekerasan. Itu. Oh, waktu ini mungkin anu santrinya ya. Iya, santrinya. Oke, itu skip dulu lah nanti. Ya, yang intinya adalah beliau adalah salah satu muhibin akut ya. Muhibin akut kelas sebuah apa itulah. Saya kelas level kayaknya level 10 apa level 50 aja lah. Tapi ternyata setelah beliau sadar dengan menemukan berbagai macam informasi melalui sosial media, mengikuti kajian-kajian dari Kiai Imad, beliau berani untuk mengikuti dan terus mencerna dengan logika, dengan akal sehat. Akhirnya dia sadar
Oke lah, langsung kita korek ya informasi dari awal bagaimana dia mengikuti kegiatan dari Habib Lutfi, terus mengikuti kegiatan masuk ke dalam keanggotaan FPI, dan juga sampai beliau itu sadar gitu kan. Ternyata dia sekarang menemukan jalan penerang melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, Mas Neas. Saya yang ingin tanyakan gini lah. Awal mula jenengan masuk ke Kanjeng Sholawat itu dengan apa itu, Mas? Melalui bagaimana prosesnya? Apa begitu langsung masuk apa gimana? Jadi karena saya kelahiran Pemalang, otomatis kan di situ kan keluarganya di situ semua ya. Oke. Dari pihak ibu, karena ibu itu kelahiran Pemalang. Nah, kemudian paman dan terus Pak D, Bu D dan lain sebagainya. Itu ada salah satu yang menjadi jamaah aktif di Kanjeng Sholawat di dalamnya Habib Lutfi. Lutfi setiap Jumat Kliwon. Nah itu saya hanya sekedar ikut kalau Bang Habib Lutfi ya, sekedar ikut. Jadi ketika waktu itu Pak D rutin ke pengajiannya Habib Lutfi dan Sholawat, saya selalu ayo melu sholawatan, nah, cara bahasa itunya. Ayo ikut sholawatan ke Pekalongan. Saya ikut beberapa kali. Mengikuti seperti biasa. Berarti gini, terkait Habib Lutfi. Pada waktu jenengan mengikuti kegiatan di Kanjeng Sholawat itu, apakah Habib Lutfi pernah menyinggung tentang makam-makam ataupun dengan cerita-cerita keramat-keramat dari mbah-mbahnya Habib Lutfi, apa pernah nggak? Saya selama mengikuti Kanjeng Sholawat pada waktu itu tidak pernah. Satu kalimat pun menyinggung makam ataupun menyinggung keramat-keramat itu tidak pernah. Nggak pernah ya? Sedengar saya tidak pernah. Saya hanya seingat saya di situ setelah tawasulan ya sholawatan, terus ceramah sedikit, mungkin itu mantunya siapa itu ya namanya? Menantunya kurang paham saya. Itu yang itulah ada menantu yang sokone ceramah itu di situ. Oke. Baik. Yang menyinggung. Untuk selanjutnya gini Mas Neas, dengan ini masih berkaitan dengan beliau Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi setelah panjenengan mengikuti di sosial media, ini jenengan nyimak awal-awal ada kontroversi nggak di logika jenengan dari akal sehat jenengan? Dari mengikuti menemukan mungkin video dari Kiai Haji Imad dan konten kreator-kreator yang lain itulah. Pengalaman jenengan gimana? Pengalaman gimana? Maksudnya awalnya kan jenengan muhibin gitu kan? Awalnya menjadi muhibin akut sampai menjadi anggota FPI, berarti kan luar biasa itu kan? Nah, setelah jenengan menemukan dari konten kreator ada video seperti ini, Kiai Haji Imad ini membatalkan nasabah Alawi, ini dari logika jenengan gimana pada waktu itu? Ada kontroversi ataupun langsung menerima kajian Kiai Imad, apa melalui proses gimana? Jadi sebelum kemunculan Kiai Imad yang membawa tesis secara ilmiah terkait putusnya nasab Habib di Indonesia, itu sebenarnya saya agak mau menuju taubat sebenarnya. Saya agak tanda-tanda menuju kok Habib ini agak ada kecurigaan terkait yang paling utama adalah terkait akhlak. Yang paling utama terkait akhlaknya itu agak saya curiga loh, keturunan Nabi kok akhlaknya seperti ini, kan seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mengakui Habib Lutfi bin Yahya sebagai turunan Nabi karena beliau tidak pernah provokasi, tidak pernah ceramah yang keras, dia pernah hanya itu Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga waktu itu ada pembubaran FPI. Nah itu saya sudah mulai lost kontak dengan teman-teman dari FPI Pemalang, sudah lost kontak semuanya. Nah kemudian diperjelas lagi pertobatannya adanya Kiai Haji Imaduddin. Itu ceritanya. Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Prosesnya tadi disampaikan bahwasanya itu. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh beliau. Saya kira luar biasa menjadi edukasi buat kita semua, dan yang paling penting adalah bahwa beliau ini betul-betul taubat tak kala mendengar tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya yang kita mau sampaikan ke publik bahwa pengaruh daripada tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani saya kira sangat luar biasa, karena orang yang sudah menjadi pengikut akut pun bahkan menjadi pengawal, tidak saja pengawal ya, tapi juga dia adalah ex FPI, bahkan pernah menjadi mukibin Abah Lutfi, itu akhirnya sadar dengan adanya tesis Kiai Imad. Nah, kita berharap akan banyak ke depan para mukibin yang lain yang mengikuti jejak beliau untuk bisa sadar dan kembali mencintai NKRI, mencintai ulama-ulama Nusantara.
Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.